Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pemilu sudah di ambang pintu. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negara kita, memilih presiden. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu sejenak menilik kerajaan Israel kuno yang terdapat dalam kitab Raja-Raja. Secara khusus kita menyoroti 2 Raja-Raja 24 dan 25. Saudara, Yehuda adalah merupakan pecahan kerajaan Israel kuno yang bentuk pemerintahannya adalah sistem monarki yang berarti penduduknya dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari garis keturunan Raja Daud. Rajanya tidak dipilih oleh rakyat. Dari sekian banyak raja Yehuda ditemukan ada banyak raja yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Sebut saja Raja Manasye, Raja Yoyakin dan lain sebagainya. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, pada masa Yoyakin, pasukan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menyerang Yehuda. Bait suci dihancurkan, pasukan Babel mengangkut penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, termasuk Raja Yoyakin. Sehingga Raja Babel mengangkat matanya menjadi raja atas Yehuda, menggantikan Yoyakin. 2 Raja-Raja 24 ayat 17 berkata demikian. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Raja Zedekia pun sama melakukan yang jahat di mata Tuhan dan sistem pemerintahan monarki pun berakhir pada masa pemerintahan Zedekia. Saudara, menilik bentuk pemerintahan model ini memiliki kekuatan, namun tentu saja sangat lemah. Rakyat tak mampu berbuat apa-apa bila mana raja melakukan pelanggaran hukum, melakukan yang jahat. Rakyat dibelenggu dalam hal menyampaikan pendapat, sehingga pendapat rakyat pun tak dihiraukan. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, yaitu sistem presidensial, dan setelah UUD 1945 diamandemen tahun 2002 dan menyepakati rakyat Indonesia mendapat hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden. Saat pemilu 2004, kita mendapat hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden. Kemudian dengan sistem di negara kita bahwa presiden dapat dilengsarkan bila mana terbukti melakukan pelanggaran hukum, melakukan yang jahat. Oleh sebab itu memilih pemimpin negara, memilih pemimpin rohani, termasuk memilih gembala sidang, memilih pemimpin gereja, begitu sangat penting, mengingat bahwa kesejahteraan rakyat dapat dikatakan tergantung pada pemimpinnya. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota jemaat, sangat penting bagi kita untuk menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, jangan sia-siakan hak suara Bapak Ibu sekalian, dan perlu saudara ingat agar memilih pemimpin yang kredibel, dapat dipercaya, berintegritas, cinta Tuhan, dan visioner. Frans Magnisuseno berkata demikian, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Bapak Ibu, mari kita menggunakan hak suara kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendapat hak untuk memilih pemimpin negara kami, memilih pemimpin gereja, dan biarlah kami Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kami harus memilih pemimpin kami, agar terhindar dari pemimpin yang terburuk berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.